Yang mengeluarkan musaf ini buat apa? Lembaga yang sah loh, yang berwenang ya misalnya Kementerian Agama misalnya. Kalau ada keterangan begitu gimana? Nah, ini bisa ada catatan seperti ini, tapi ini kita bukan tujuan dan kita pilih hanya untuk tapi calon-calon masuk gitu ya. Tetapi buat mereka hal seperti ini goyang dengan mereka belum tentu. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinasi, maka hal-hal seperti ini menjadi kata mereka yang tidak penting. Yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, yang menyelamatkan dosa manusia. Itu yang mereka pegang. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli lah. Nggak apa-apa, nggak penting ini. Yang penting Yesus tetap Tuhan gitu. Loh ini iman mereka. Nggak apa-apa, kita nggak boleh mengganggu orang. Cuma yang perlu kita ketahui adalah bagaimana mengajarkan mereka supaya kita bisa mencerna dengan akal dan pikiran kita. Karena kita manusia di anugerah dengan akal dan pikiran. Bedanya kalau di kebanyakan tidak untuk mengajak kita untuk berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tapi kalau di saudara yang ini akalnya baru iman dulu, beriman dulu, baru apa yang belakangan. Kalau kita akal dulu, baru imannya belakangan. Bukan berarti dalam sebuah agama nggak ada iman, enggak, tetap harus ada iman. Karena dalam agama kan mempercayai hal-hal yang goib, gitu kan, tetap itu harus ada iman. Tetapi, nah, perbedaannya ini yang menjadi dasar konsep ketuhanan di dalam kita Islam dan Kristen. Memang kita juga harus akui bahwa Islam juga agama misi. Agama misi artinya agama yang mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Betul? Betul ya? Kita juga harus berdakwah kepada orang yang belum beragama. Tetapi dalam konteks bernegara ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan bahwa kita tidak boleh mensiarkan agama Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat yang mulia ini menjadikan sebuah inspirasi untuk kita menambah wawasan keilmuan kita, juga untuk menambah kesemangatan kita menambah wawasan tentang akidah dalam Islam. Maka pada kesempatan kali ini mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para jemaah sekalian serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kami mengucapkan terima kasih jazakumullah salam jaza kepada para jemaah sekalian yang berkenan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kami serahkan sepenuhnya waktu 60 menit kepada beliau, di mana akan dibagi dua sesi. Sesi pertama 30 menit beliau akan menyampaikan materi secara full, dan 30 menit sesi kedua akan tanya jawab. Ini Dodi, kalau saya lihat ini pertanyaan sudah banyak, luar biasa gitu. Maka pada kesempatan 2 hari yang lalu ketika kami share itu pelayan bahwa Dodi akan hadir di Masjid Al-Bakri, ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Dan kita ini ada kesamaan kok, ada kesamaan. Apa itu? Sama-sama Ciben. Oke. Cina Benteng, kalau yang agak sipit-sipit. Nah, itu. Tonton di Cina. Baik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan sepenuhnya kepada beliau, di mana beliau akan menyampaikan beberapa materi. Dengan materi pada siang hari ini adalah benteng akidah Islam. Kepada beliau, wailahi falyatafadhal bihi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di masjid-masjid Al-Aqsa ini keren-keren ya. Saya juga baru kali lihat mimbar setransparan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di masjid ini. Saya diberi waktu 1,5 jam. Kurang. Kan, tapi nanti saya mungkin bisa ringkas ya. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, nama saya Jobitan. Tadi itu marganya apa? Oh, katanya Ciben. Marganya apa? Margahayu. Rahayu, orang. Margahayu. Ciben ini. Nama saya Jobitan. Tani itu marga saya. Nah, kalau marga itu bahasa Pokoknya saya. Jadi saya Dodi setan. Setan ya bukan seton kan. Alhamdulillah. Dan saya nggak bisa milih untuk lahir jadi orang Cina. Bisa milih jadi orang Sunda? Nggak bisa. Bapak Ibu juga kayaknya nggak bisa milih ya. Nah, berarti itu adalah kebesaran dari Allah Subhanahu. Kita hanya ciptaan, kita hanya makhluknya. Kita tidak bisa milih mau lahir jadi orang apa. Kita nggak bisa milih lahir jadi orang bule, orang negro, atau orang sipit, atau orang kritik dan sebagainya, ya kan? Jadi semuanya itu harus kita terima dengan apa? Dengan rasa syukur, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan apa? Kita hanya mengenal orang-orang dari suku lain, dari ras lain itu apa? Untuk saling berkasih sayang, ya. Saya juga lahir Muslim sebenarnya, lahir Muslim kan. Hadisnya kan sahih, setiap manusia lahir adalah fitrah, ya kan? Jadi saya lahir ke fitrah, tapi saya seperti kafirin orang tua saya, ya. Saya dari kecil memang dibesarkan atau rumah kedua saya itu gereja. Ya, saya lahir dan besar di gereja, tumbuh maksud saya di sebuah gereja Protestan di daerah Jawa Tengah, di Kota Cilacap, dekat Nusambangan. Jadi kalau buka pintu rumah kelihatan pulau Nusambangannya kan. Kita main sana juga boleh naik truk, naik turun gitu, bisa lihat. Bagus sekali Pak, pulau Nusambangan itu bagus. Nah, saya besar di gereja, jadi dari kecil saya sudah mengenal yang namanya akidah Nasrani atau Kristen ya. Dan saya sebenarnya tinggal di lingkungan Muslim, orang-orang Islam. Jadi sebenarnya kita juga sudah terbiasa. Ya. Dan saya dari kecil juga nggak pernah punya impresi yang negatif terhadap Islam, karena saya juga tumbuh besar di kampung Islam. Cuma memang saya yang belajar dalam kitab Bible namanya, saya sebutnya Bible ya, dalam kitab. Di dalam kitab saya itu juga menceritakan tentang ya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan seterusnya. Jadi setelah saya mengetahui bahwa ternyata Islam itu bisa dikatakan adalah pengikut Nabi Muhammad SAW yang keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang Kristen mengaku keturunan dari Isa alaihissalam. Ya. Jadi saya nggak punya impresi negatif terhadap Islam. Saya hanya berpikir gini, orang Islam sama orang Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu satu bapak gitu lah. Ya. Dan saya berpikirnya kita menyembah Tuhan yang sama. Karena itu yang saya baca di kitab saya. Tetapi memang kalau orang yang belum pernah melihat dari luar Bible, terus kemudian kita hanya berputar di Bible, itu memang kita memandangnya bahwa segala sesuatu yang diceritakan dalam Bible itu benar dan tidak ada kontradiksi, karena kita tidak pernah mendapatkan apa yang keluar dari kitab itu. Setelah saya dewasa, kira-kira 2007 ya, dari Cilacap kita sudah hijrah ke Jakarta dengan keluarga. 2007 tiba-tiba ayah saya masuk Islam. Memang orang tua saya bercerai ya. Setelah beberapa tahun kemudian ayah saya masuk Islam. Saya berpikir, kok bisa ya? Maaf, tadi papa saya dari ketika saya kecil bukan Kristen, papa saya Konghucu gitu ya. Jadi di rumah kita tuh kita piara patung, namanya patung Kuan Kong namanya. Kalau ada yang belum pernah dengar ya, Kuan. Saat ini masih ada. Enggak. Jadi ketika di Cilacap, papa saya penganut Konghucu, di rumahnya piara patung Kuan Kong. Jadi walaupun saya ke gereja, tapi di rumah kerjaan saya bersihin altarnya gitu.
Ya setiap hari bapak saya berdoa seperti itu. Ketika kita sekeluarga pindah ke Jakarta, bapak saya masuk Kristen. Ya. Bahkan dia mempelajari sampai istilahnya dia bisa khotbah lah, tapi di dalam komsel. Komsel itu kayak majelis taklim gitu. Nah, tiba-tiba ketika 2007 bapak saya masuk Islam, saya sempat mikir, kok bisa ya dari Konghucu, Kristen itu ke Islam, mungkin karena cuma pergaulan aja. Nah, jadi yang waktu itu saya sebenarnya tidak pernah terpikirkan untuk masuk Islam, saya jadi penasaran, apa sih Islam? Dulu saya berpikirkan Islam hanya penganut atau penyembah Tuhan yang sama dengan saya, hanya caranya berbeda, hanya ibadahnya berbeda. Tapi memang kalau kita lihat kan orang-orang Islam kan setiap hari sholat, belum lagi nanti ada ibadah-ibadah lain. Kalau di Kristen kan kita tahunya hanya seminggu sekali ke gerejanya, ya kan? Paling banter ibadahnya Natal, Paskah. Kalau di Islam ada Idul Fitri, Idul Adha. Saya yang membayangkan ya kalau itu sama. Sampai ketika akhirnya dari 2007 itu saya malah sering mendapatkan apa namanya asupan-asupan fitnah terhadap Islam. Ya, kita sering melihat bahwa media-media sering membuat Islam, sering menyudutkan Islam. Bahkan mungkin tahun-tahun itu tuh sudah mulai timbul yang namanya Islamofobia yang dibaratkan. Nah, ketika beberapa tahun sebelum 2014, saya memang akhirnya jadi mengamati Islam. Tetapi yang saya amati bukan ajarannya, tapi orang-orangnya atau kelompok-kelompoknya. Memang itu adalah sebuah kesalahan atau kurang tepat dalam mempelajari Islam. Sampai pada akhirnya kira-kira 2 tahun sebelum saya memeluk Islam, menurut saya melihat video daripada almarhum Syekh Hamid Hidayat. Kalau sudah pernah ya, supaya bukan dengar ya. Itu gurunya daripada Dr. Zakir Naik. Almarhum Syekh Hamid Hidayat ini belajar kristologi kurang lebih 40 tahun. Ya, cerdas, luar biasa, belajar 40 tahun. Tapi ternyata muridnya lebih cerdas lagi. Gurunya belajar 40 tahun, muridnya belajar cuma 4 tahun. Nah, saya tonton semua video-video dari almarhum Syekh Hamid Hidayat. Tapi ketika saya nonton kan saya masih Kristen. Jadi saya nonton kan sambil panas gitu. Ini maksudnya gimana orang Islam ngomongin kitab saya gitu. Tapi lama-lama dia dengerin itu apa yang dia ceritakan, bahkan apa yang dia perdebatkan dengan pendeta-pendeta masa itu, semuanya masuk akal. Yang walaupun saya masih ada penolakan dan saya berusaha mencari jawabannya, paling tidak untuk membantah, untuk mendapatkan jawaban untuk diri saya sendiri. Saya makin lama makin penasaran apa yang dia utarakan dan apa yang dia dalam tanda kutip bongkar dari kitab saya itu ternyata benar. Kenapa? Karena saya bisa akses ke kitab saya juga bisa riset sendiri apa yang dia katakan ternyata benar. Contohnya, misalnya di dalam sebuah kitab itu, di dalam satu kitab ternyata ada yang namanya plagiarisme. Plagiarisme tahu ya? Copy paste gitu. Copy paste. Jadi dalam satu kitab itu kan ada beberapa buku atau surah ya. Dalam satu surah buku ini, dalam buku ini ada beberapa ayat, bahkan belasan, bahkan puluhan itu sama persis. Samanya bukan persis. Dari tanda koma, tanda titik itu semua sama. Dia bacakan di depan pendetanya, pendeta suruh baca dari kitab A, almarhum Syekh Hamid Hidayat baca dari kitab B. Isinya sama persis. Pendetanya aja sampai kaget gitu. Oh bisa sama gitu. Itu yang pertama kali membuat saya, kok bisa begitu ya? Dalam kitab saya ternyata ada yang namanya plagiarisme. Jadi kan ada pertanyaannya, ini penulis kitab A yang mencontek kitab B atau kitab B mencontek kitab A? Nah, setelah itu, saya sudah mulai ragu, kok ada kitab bisa begini? Satu. Yang kedua, di dalam kitab saya ternyata setelah dibongkar orang yang berbeda, banyak kontradiksi. Nah, ini menceritakan dalam waktu yang sama, diceritakan lagi di kitab yang lain, tapi dengan kejadian yang berbeda. Itu banyak, itu ternyata nggak cuma 1, 2, atau 3, puluhan bahkan ratusan. Terus ada lagi yang membuat saya juga bikin shock, yang membuat saya shock. Di dalam kitab saya ternyata banyak ayat-ayat yang tidak otentik. Mau tahu nggak kira-kira? Mau tahu ya? Nanti saya bukain.
Ada kitab, ternyata di dalamnya ada ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya gimana? Jadi ayat itu bisa ayat tambahan, bisa ayat sisipan, bisa ayat pinjaman. Tuh, oh ayat pinjam tapi nggak dibalik-balikin. Jadi di ayat dari kitab mana dikutip di dalam kitab itu. Ini saya bicara semua masih dalam satu kitab yang sama ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika saya melihat di dalam kitab saya ada plagiarisme, ada kontradiksi, ada ayat yang tidak otentik, nah, runtuhlah iman saya itu. Karena buat saya sebuah agama itu fondasinya adalah kitabnya. Betul ya? Kalau Nabi masih hidup, Nabi bisa mengajarkan kepada umatnya. Tetapi ketika Nabi sudah nggak ada, siapa yang bisa mengajarkan umat berikutnya, generasi berikutnya, kalau bukan kitabnya, gitu kan? Jadi kitab suci sebuah agama itu adalah sebuah fondasi dari dasar pengikutnya, ya, dasar iman pengikutnya. Akhirnya setelah saya bisa menemukan hal tersebut, saya riset sendiri jadinya, cari barang bukti, cari barang bukti. Riset sendiri, lah kok malah saya dapat buktinya dari kalangan sendiri ya, bukan dari kalangan pihak yang menuduh gitu. Sampai akhirnya saya mengumpulkan berbagai versi daripada kitab saya. Sebelum kita lanjutkan, sebelum kita buka, saya ingin memberikan sebuah disclaimer ini, ya. Apa yang saya ceritakan di sini, apa yang saya sampaikan di sini, ini semata-mata bukan untuk membenci orang-orang yang beragama lain, ya, tidak begitu. Bukan untuk menghalang-halangi mereka atau mempersulit mereka untuk beribadah, tetapi tujuannya semata-mata adalah untuk membentengi akidah kita, membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari upaya pemurtadan. Masih ada nggak kira-kira? Masih. Ada yang pernah lihat buktinya? Video-video mungkin? Ya. Ada ya? Khutbah di masjid. Hah? Bisa khutbah di masjid? Kok bisa masjid itu mempersilakan pendeta? Dengar dari Mas Satu kan saya mengemar. Nah, ya ceritanya bagaimana? Kok masih ada upaya-upaya pemurtadan dari agama yang satu ke agama yang lain, mengajak orang-orang beragama lain untuk masuk dalam agama mereka? Ini yang tidak boleh dilakukan. Ya. Ini ada aturan pemerintahnya, ada dituangkan di dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, di mana ada aturan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Nah, ya, jadi untuk membentengi akidah kita semua, kita harus tahu dong akidahnya mereka bagaimana. Apakah istilahnya pantas kita menggandakan iman kita kepada agama yang ini? Gitu. Ya, tujuan saya bukan untuk menjelek-jelekan, tapi saya ngomong selalu ada dokumennya, ada buktinya, ya. Baik, saya terus ini. Jadi sebelum saya mengungkapkan lebih banyak lagi di dalam kitab itu, nanti kita bisa sama-sama belajar apa saja di sini yang dianggap sebagai kontradiksi, apa saja yang dianggap sebagai sisipan atau tambahan, dan apa saja yang dianggap sebagai plagiarisme. Ini contohnya, contohnya. Ini apa? Kitab suci. Boleh. Ini tidak untuk. Nah, berarti Bapak Ibu nggak bisa pilih ini. Ini dengan pengantar dan hasil lengkap dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Republik Indonesia. Resmi dong. Percetakan tanggal 20 cm. Di dalam kitab ini, menurut saudara-saudara kita yang Kristen, itu ada ajaran yang namanya Trinitas. Ada yang pernah dengar yang Trinitas ya? Ya, pernah dengar? Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi bukan tidak Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham? Enggak. Alhamdulillah kalau Bapak ya, Bapak Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tidak Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ya, gitu ya. Tapi kita tetap harus menghormati keyakinan orang lain yang tidak sah di hadapan kita. Kita tetap harus menghormati mereka. Kita tidak boleh mengganggu ya. Baik, hanya contoh yang disebut dengan bukti teks bahwa di dalam kitab mereka ada ajaran Trinitas itu diambil dari ayat ini. Ya.
Ini namanya kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah, kita tolong dibacain ya dari mulai 7 ini, tapi nggak usah pakai Bimbel ya. Ya, ini 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, karena sebab ada 3 yang memberi ayat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi ada 3 pribadi dan ketiganya satu. Ini yang disebut sebagai bukti teks bahwa di kitab mereka ada ajaran Trinitas. Oke. Terus apa yang ada di bumi? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan ada dalam kurung ya. Ini ada dalam kurung, ini ada tutup kurung, ini ada pembuka kurungnya. Ini ada catatannya nih ayat 7-8. Kalimat di dalam surga sampai kata di bumi. Nah ini ada keterangannya nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Terus untuk saya bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Coba karenanya palsu. Karena kesaksian tidak asli. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli. Palsu. Bapak yang ngomong kayak gitu ya. Gimana? Bapak-bapak ibu yang sudah terbiasa dengan Quran, kalau ada usul Quran, ada teks bahasa Arabnya, ada terjemahannya, kemudian ada mungkin tafsir atau penusul di dalam mushaf itu, ada catatan kakinya. Ternyata ayat ini pasti tidak asli. Kira-kira gimana? Yang mengeluarkan mushaf ini buat apa lembaga yang sah loh, yang berwenang dari saya, Kementerian Agama misalnya. Kalau ada keterangan begitu gimana rasanya? Nah, ini bisa ada catatan seperti ini, tetapi ini kita bukan curahan dan kita pilih hanya untuk mungkin calon-calon pastor gitu, ya kalau mereka. Tetapi buat mereka, apakah hal seperti ini menggoyang iman mereka? Belum tentu. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi, maka hal-hal seperti ini menjadi kata mereka yang tidak penting. Yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia, yang menyelamatkan dosa manusia. Itu yang mereka pegang. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli, Pak. Nggak apa-apa, nggak penting ini. Yang penting Yesus tetap Tuhan gitu. Loh, ini iman mereka. Nggak apa-apa, kita nggak boleh mengganggu iman orang. Cuma yang perlu kita ketahui adalah bagaimana akidah mereka, supaya kita bisa mencerna dengan akal dan pikiran kita. Karena kan kita manusia dianugerahi dengan akal dan pikiran. Bedanya kalau di Islam, kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara saya ini, akalnya tak dulu, iman dulu, beriman dulu, baru akalnya belakangan. Kalau kita akal dulu, baru imannya belakangan. Bukan berarti dalam sebuah agama nggak ada iman, enggak, tetap harus ada iman. Karena di dalam agama kan mempercayai hal-hal yang gaib, gitu kan, tetap itu harus ada iman. Tetapi, nah perbedaan ini yang menjadi dasar konsep ketuhanan di dalam kita Islam dan dalam agama Kristen. Ya. Memang kita juga harus akui bahwa Islam juga agama misi. Agama misi artinya agama yang mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam, betul? Betul ya? Kita juga harus berdakwah kepada orang yang belum beragama. Tetapi dalam konteks bernegara ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan bahwa kita tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Tetapi kepada orang-orang yang belum beragama boleh nggak? Boleh. Ya, dan agama lain juga yang agama misi juga boleh. Nah, bedanya Kristen dengan Islam yang sama-sama agama misi ini bedanya apa? Nah, kita tahu. Kalau di Islam kita
sering mendengar sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu adalah pegangan kita untuk mendakwahkan kepada orang luar Islam untuk menerima Islam, dengan. Tetapi kalau di sini ada perintahnya ini. Matius ya 28 ayat 19. Nah ini ya, coba kalau percaya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, apa judulnya? Karena aku pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ya, berarti kan semua manusia kan? Untuk menjadi muridku. Jadi sebut murid di sini. Muridku adalah murid Yesus. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi lagi nih, cuma nggak disebut satu nih. Ya. Ini juga dianggap sebagai indikasi bahwa di dalam kitab mereka ada 3 pribadi Tuhan. Gitu. Ya. Makanya ini juga dianggap sebagai bukti ada ajaran Trinitas dalam kitab mereka. Saya bisa membuktikan dari literasi Kristen sendiri bahwa ayat ini adalah ayat sifat, bukan otentik. Gitu. Tetapi beritanya jelas sekali kan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptiskan belum kelar urusannya. Betul? Kalau kita kan hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Dan di dalam Islam kita mengenal yang namanya lakum dinukum waliyadin dan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi kalau ini baptislah, jelas kan bedanya? Jadi kalau belum dibaptiskan belum selesai berarti urusannya. Bedanya di situ, ya. Nah, jadi kenapa Kristen memang kelihatan sekali sangat-sangat agresif di dalam menyebarkan agama mereka. Nah, di dalam negara Indonesia sudah ada keputusan bersama tadi yang nomor 1 tahun 79, itu yang sering dilanggar, ya. Itu yang sering diterobos gitu teman-teman kita dari Kristen. Mereka tetap mendatangi orang-orang sudah beragama, bahkan karena Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, otomatis kan menjadi target yang sangat menggiurkan gitu kan buat mereka kan. Kita tahu sendiri bahwa agama kekristenan di Indonesia semenjak Indonesia merdeka ya, ketika itu Islam mungkin kurang lebih 95%. Ketika peristiwa G13 PKI, Islam kurang lebih tinggal 91-92%. Ketika mulai zaman Republik ya dari Orde Baru dan sampai mungkin kemarin zaman reformasi, Islam kurang lebih hanya tinggal 87%, 86,sekian% malah ya, sampai 87. Jadi kita bisa melihat dari 95 sampai 87%. Bayangin berapa persen ya turunnya? 8% ya, kurang lebih ya. 8% dari berapa? Nah itu sekarang penduduk Indonesia mungkin sudah kurang lebih 280 juta. 1% itu besar gitu kan. Nah tetapi alhamdulillah sepertinya program mereka gitu ya, yang ingin mengkristenkan Indonesia itu memang mendapatkan hambatan yang banyak, sehingga bisa dikatakan kenaikannya memang cukup signifikan ya. Tetapi boleh dikatakan target mereka itu sebenarnya menjadikan Indonesia 50% Kristen. Target mereka itu yang saya pernah dengar ya dari pemuka agama saya dulu. Tetapi memang sampai sekarang belum menunjukkan hasil-hasil yang sesuai harapan. Karena ternyata saya juga akses data di Kementerian Agama, penduduk yang beragama Islam dari tahun 2019 sampai tahun 2022, walaupun kira-kira kenaikan persentasenya hanya 0,3%, tetapi angkanya kurang lebih hampir 10 juta orang Islam. Kenaikan ya 0,3%. Jadi dari 86,7% naik menjadi 87,0%. Naik 0,3% dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir 10 juta. Ternyata yang Kristen dan Katolik dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan. Jumlah penduduknya memang naik, tapi hanya ratusan ribu. Kalau digabungkan tidak sampai 1 juta orang, malah persentasenya menurun. Yang Protestan turun 0,16%, yang Katolik turun 0,3%.
0,6%. Jadi alhamdulillah Islam tetap tumbuh di Indonesia. Kalau nanya di luar negeri gimana? Oh jangan tanya, malah lebih kencang lagi kalau di luar negeri ya. Di Inggris sekarang udah ada apa istilahnya, Londonistan atau apa gitu istilahnya. Sebutan itu untuk menunjukkan bahwa di sana itu Islam memang sangat tumbuh dengan pesat gitu ya. Kurang lebih mungkin ada sekitar 500 gereja di Eropa sana yang dijual dan berubah fungsi. Ada yang menjadi kafe, ada yang menjadi perpustakaan, dan tidak sedikit yang jadi masjid. Alhamdulillah ya. Di Indonesia gimana? Ya sudah mulai. Ya beberapa tahun yang lalu saya dan teman-teman iuran, kita beli gereja. Ya, waktu itu ada gereja yang dijual, kita beli, bentuknya kita nggak rubah, tetapi kita jadikan masjid. Namanya Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Kita beli waktu itu di daerah Desa Kentang, Klaten, Jawa Tengah ya. Setelah kita beli gereja itu, kita mau beli lagi, pada mau jual. Padahal waktu itu banyak yang jual. Pada waktu kita beli gereja di Klaten itu, kita sudah dapat informasi ada sekitar 5 atau 6 gereja yang mau dijual hanya di daerah situ. Ketika satu gereja itu kita beli, sudah beli, dan kemudian jadi masjid, yang lain jadi menutup diri, kamu jual lagi gitu. Ya, mudah-mudahan ada lagi yang kita beli jadi. Nah, jadi saya lanjutkan. Ketika waktu itu saya sudah akhirnya menerima kenyataan dan bisa melihat sendiri bukti-bukti yang ada dalam kitab saya, akhirnya saya menyerah dan saya masuk Islam atau memeluk Islam tanggal 25 Juli tahun 2014 di sebuah panti asuhan. Panti asuhannya ada pondok pesantrennya, ada masjidnya. Saya datang waktu itu agak malam, ketemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Gak ditanya kenapa, malah disuruh pulang. Pak Dondi pulang dulu. Besok pagi sebelum subuh mandi besar gitu. Niatnya begini-begini. Kalau belum bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Habis mandi besar, jam 6 pagi baru datang sini. Sudah datang lagi. Sudah. Kata Ustadz, saya ikutin aja. Setelah datang pagi, sadar saya cuma disaksikan oleh anak buah saya sendiri, anak buah saya di kantor gitu. Alhamdulillah setelah itu baru saya belajar Islam. Tetapi belakangan saya baru ingat, itu kalau malam itu saya mati nggak jadi sadar gimana ya? Ya, tapi alhamdulillah ya, sudah dicatat alhamdulillah. Enggak, tetapi memang mungkin Ustadz itu mengikuti pendapat beberapa ulama yang mewajibkan mandi besar dulu sebelum bersadar. Tapi juga banyak pendapat juga yang tidak harus begitu. Ya. Di luar negeri, saya dulu menerjemahkan video-video debat di Inggris, yang di Inggris. Ya. Orang-orang di sana berdebat di taman, ya. Berdebat kencang. Setelah misalnya salah satu ada yang mau masuk Islam, langsung bersadar di situ, langsung bersadar. Gak usah makan nunggu pulang dulu mandi besar gitu, nggak usah. Tetapi kalau mereka misalnya nanti sudah bersadar, terus mereka nanti pulang, mau mengulang sadar dari masjid, itu boleh-boleh saja. Ya. Baik. Nah, setelah saya akhirnya bisa menjadi seorang Muslim, saya sangat bersyukur. Kenapa? Ketika kita sudah kembali ke fitrah sebagai manusia yang hanya diwajibkan untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Sang Pencipta kita, itu saya sangat merasa bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena ketika kita pelajari lagi di dalam Islam bahwa hidayah total atau mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya sudah menjadi Muslim, saya merasa menjadi orang paling beruntung di seluruh dunia. Ya, Masya Allah. Jadi saya juga merasa seperti orang yang diberikan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk berserah diri hanya kepada satu pencipta, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika kita pelajari lagi ini untuk apa namanya sebagai refleksi ya. Ketika kita sudah akrab dengan Quran, di Quran kita sering membaca Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel, ya. Ada Taurat, Zabur, Injil. Ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita tidak mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Ya.
Kita sering mendengar Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran adalah wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? 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 Pertanyaannya, apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya orang Kristen ini atau kitabnya orang Yahudi? Yang ini. Saya mau ini kitabnya orang Yahudi, namanya Tanakh. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana ini bisa menjadi. Apakah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu Bible orang Yahudi atau Bible orang Kristen? Bukan. Bisa jelasin alasan utamanya kenapa? Dulu saya berpikir bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ini gitu. Ya, dulu saya berpikir adalah ini. Dan saya juga sering mendengar gitu kan, teman-teman kita yang muslim, entah itu yang jamaah biasa atau punya ustaz menyebut bahwa ini Injil gitu. Ya, dulu saya berpikir gitu. Ternyata setelah kita pelajari ini kapan ditulis, ini di mana ditulis, ini siapa yang menulis, kapan nabi-nabi itu hidup, ya tahun-tahun berapa, tahun berapa, kan kita bisa baca dari sejarah. Ternyata ini bukan tulisan nabi-nabi dan rasul yang kita kenal dengan Quran. Karena satu, beda jaraknya jauh sekali. Ya, kalau kita bicara tentang Taurat misalnya, Nabi Musa alaihissalam hidup abad ke-15 sampai 14 sebelum Masehi, ya kan? Sedangkan kitabnya orang Yahudi ini ditulis dan disusun kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi. Bayangin, abad ke-15, abad ke-5, kan bedanya 1 milenium. Bagaimana ceritanya kalau ada tulisan Nabi Musa alaihissalam? Ya. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam hidup kira-kira di abad mungkin di abad ke-10 ya kurang lebih 10 lah, tahun 1000 sebelum Masehi. Jaraknya dengan ini kurang lebih 500 tahun, ya nggak mungkin gitu Nabi Daud alaihissalam menulis langsung. Tetapi ya namanya orang suatu bangsa yang boleh dikatakan diturunkan sebuah kitab. Kitab ini bukan berarti ini buku jatuh dari langit ya, bukan berarti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu buku yang jatuh dari langit, bukan. Kata kitab di dalam Quran itu artinya selain wahyu yang dibukukan, itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suatu kaum atau bangsa, ya. Bukan berarti kalau di dalam Quran misalnya surat Maryam misalnya ayat ke-30 ketika Nabi Isa alaihissalam masih di dalam buaya ibunya yang sedang membela ibunya, yang sedang dituduh berzina oleh kaumnya, Nabi Isa alaihissalam mengatakan aku adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab Injil. Apakah Nabi Isa alaihissalam dapat buku jatuh dari langit? Kan enggak gitu. Jadi itu adalah sebuah bisa diartikan sebagai apa namanya hukum, ketetapan atau perintah terhadap atau untuk Bani Israel, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran itu bukan kitabnya orang Yahudi dan bukan kitabnya orang Kristen, bagaimana sikap kita? Apakah kalau kita disodorkan misalnya ya Bapak Ibu didatangi nih sama misionaris misalnya ke rumah, Pak, Bu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore itu kami bawa kabar gembira, kami bawa kabar baik atau kabar keselamatan gitu. Inilah kitab Injil yang diterima oleh Yesus Kristus. Nah, gimana? Tulisannya Injil di sini. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa langsung menerima begitu aja? Kalau nanti kita sudah tahu bahwa Taurat, Zabur, Injil bukan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen, tetapi kan ada tulisannya Injil. Ketika kitab ini disodorkan kepada Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Kita sudah punya Quran nih, kita sudah punya hadis sahih nih, ya, kita sudah punya ijma ulama, kita sudah punya ilmu qiyas misalnya. Ketika kita disodorkan ini, nanti dulu
yang sudah mempelajari ini, kapan ini ditulis, siapa yang menulis, di mana ditulis, siapa perawinya. Ya, kalau kita sudah punya istilahnya mengetahui tradisi Islam dalam ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis-hadis. Ini bukan yang disebut dengan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi. Dan bahkan kalau kita merujuk kepada 4 kitab pertama di dalam kitab ini, yang disebut dengan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini perawinya siapa nggak tahu. Bagaimana kita bisa menerima yang disebut dengan kitab Injil yang diterima oleh Yesus atau Nabi Isa alaihissalam? Itu maksud saya, ya, jauh sekali. Jadi kalau kita pelajari ini bisa dipastikan bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel pada zaman itu, tetapi ini ditulis oleh orang-orang yang ini menurut ahli perjanjian baru sendiri ya, dari Kristen ya, yang patut sekali itu tadi, itu ternyata ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Dan menurut mereka nih, juga bukan orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi kalau begitu kan bisa diartikan begini. Berarti yang menulis ini bukan orang-orang yang pernah ketemu dengan narasumber. Ya, nggak pernah jalan-jalan bareng, ibaratnya nggak pernah kopi bareng kan. Ya, beda dengan Quran. Kalau Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi bacakan di depan para sahabatnya, sahabat menulis, dicek bacaannya, kalau benar disimpan. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, nggak sampai 2 tahun, yang catatan sahabat-sahabat itu sudah dikodifikasi menjadi mushaf. Nggak sampai 2 tahun. Ya. Nah kalau ini ditulisnya puluhan tahun setelah Yesus nggak ada. Nah, jadi beda jauh begitu ya. Kalau Quran kita imani sebagai 100% firman Allah, kalau ini yang disebut dengan firman Allah mungkin hanya sisa-sisanya. Masih ada nggak? Masih. Contoh apa? Di dalam kitab ini yang disebut dengan Yesus Kristus itu masih bisa dikatakan mengajarkan ketauhidan. Ya. Apa contohnya? Ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Farisi, apa hukum yang terutama? Hukum yang terutama di dalam agama mereka, agama yang disebut dengan agama Yahudi gitu ya. Yesus mengatakan apa? Hukum yang terutama itu adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini bahasa Ibrani-nya, bukan bahasa Tangerang ya. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip gak dengan Kulhuwallahu Ahad? Mirip. Nah, dari mana yang disebut Yesus itu mengucapkan ayat itu? Ternyata dari sini, dari kitabnya orang Yahudi yang dianggap sebagai perkataan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, ada Echad, ada Ahad, kita tahu ya. Ahad bahasa Arab, Echad bahasa Ibrani. Itu sebenarnya setara. Ya, setara. Sudah besok ya? Baik, Betul ada? sudah mungkin sudah bersama kita. Cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh nanti. Belum puas ya saya. Belum, tapi belum berakhir kok. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Tadi seperti disampaikan oleh Om di awal dari prolog itu bahwa sempat dikatakan anak setan. Nah, kok berarti disebut anak setan oleh salah satu pendeta. Kalau Saat itu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar sehingga salah satu pendeta tersebut mengatakan bahwa dia adalah merupakan anak setan? dia tidak terima ketika saya mengatakan bahwa di dalam kitab mereka ini ada ayat yang berubah-ubah. Ya, dia tidak terimanya itu. Tapi ketika setelah dia ngomong itu, kemudian di kesempatan berikutnya saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka sendiri itu memang terjadi perubahan. Nah, baru dia ada turun ininya. Jadi akhirnya dia mengakui gereja juga anak setan, yang berubah-ubah itu juga anak setan. Karena saya bisa buktikan dari kitab dia sendiri memang ada perubahan. Ya, mau seperti ya, jadi supaya jangan dikira saya berasumsi atau mengada-ngada.
Ini kita pakai sendiri nih. Ini di sini yang ayat 7 apa dikatakan? Demikian juga babi hutan, Babi apa? babi hutan. Babi hutan. Kalau saya kasih lihat tadi yang lain. Di sini kalau Babi juga najis bagimu. jadi kalau ini hanya sama Imam 11 ayat 7 ya. Ini juga Imam 11 ayat 7. Di sini babi hutan, di sini babi. Sama apa babi hutan sama babi? Hah? Sama. Sama. Udah pernah dengar? Oh tahu? Sama apa babi hutan sama babi? Beda. Wah, yang disebut babi itu babi yang ternak tuh, yang warnanya pink gitu, pinky gitu. Kalau babi hutan kan ada taringnya, itu namanya kalau orang bilang celeng gitu. Nah, yang di sini babi hutan haram, yang di sini babi aja ada hutannya. Beda nggak Pak? Jadi kalau mengatakan di sini babi hutan haram, berarti babi ternak boleh dimakan dong. Kalau di sini babi, harusnya semua babi nggak boleh, gitu kan? Tetapi kalau yang di sini haram, di sini jadi najis. Kok bisa beda begitu? Ini yang terbitin siapa? Nah, kita lihat yang terbitin siapa nih? Siapa nih? Lembaga? Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, tahun berapa nih kita bisa lihat? Oh, 1974. Pak. Yang ini sama juga. Siapa? Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Tahun berapa? 2003. 23, ya kan? Yang terbitin sama. Tulisannya bisa berubah. Gimana? Anak setan bukan yang berubah. Asal setan. Saya buktikan lagi, ya. Saya buktikan lagi. Jadi ini sekarang sudah gampang di cek gitu. Saya Para jamaah sekalian, atau yang mudah aja ya. disiapkan pertanyaan yang sifatnya nanti akan membantu berjalannya kita diskusi pada siang hari ini. Namun juga ada yang menarik kok di samping tadi disampaikan oleh kok. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu. Ya, sebentar. Supaya kelihatan. Ini Yohanes 4 ayat 19. Di sini apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Hah? Tuhan, Tuhan. iya, Ada hanya nggak? Ada. Nggak ada. Tuhan ya. Tuhan. Kalau di sini sama nih 1 Yohanes 4 ayat 19 ini. Ayat 19. Nah, coba. Kata perempuan itu kepadanya, ini Tuhan, Hah? Tuhan, Pakai H. iya, Ini Tuhan. beda apa? Tuhan sama Tuhan. Hah? Beda. Yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Siapa yang berubah? Bukan setan. Ya, karena saya punya versi-versinya, saya bisa langsung kasih lihat kan. Saya bisa langsung kasih lihat. Dan ini nggak cuma 1 2 nih, puluhan, banyak sekali yang bisa berubah begini. Ya, memang ada sejarahnya. Kenapa ada kata Tuhan, jadi Tuhan gitu, ada sejarahnya. Ya, kalau saya jelasin lagi nanti panjang lagi. Tetapi yang jelas ada perubahan dalam kitab mereka. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari yang boleh silakan 1, 2 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau di kita di agama Islam itu ada Al-Quran, kemudian ada itu ada hadis. Apakah di agama sebelah itu ada seperti itu? tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad diceritakan dari awal lahir sampai wahyu sampai meninggal itu berurutannya jelas. Sementara yang sepengetahuan saya, Nabi Isa itu hanya diceritakan sampai umur 13, 12, kemudian hilang, kemudian 40. Lanjut lagi 30. Oh, ada 30. 30. Makanya itu ada yang namanya kaum satanik yang mengulas kekosongan usia Nabi Isa tersebut. Apakah di Bible itu disebutkan ada missing link itu apa sebabnya? Nggak disebutkan misalnya kenapa. Tapi kalau menurut tradisi Yahudi, memang kalau di apa namanya Yahudi itu ada tradisi umur sekian itu dia harus apa? Umur sekian dan apa? Umur sekian dan apa? Nah, bisa dikatakan dengan indikasi ayat yang lain bahwa di dalam kitab 4 Gospel itu
Yesus disebut Rabi, bukan Rabi kawin bahasa Jawa, bukan ya. Rabi artinya ya semacam ustadz itulah, guru gitulah. Yesus disebut Rabi oleh murid-muridnya. Kalau namanya Rabi di dalam tradisi Yahudi itu memang dia harus mengalami atau mengikuti masa-masa belajar yang cukup panjang. Orang tidak boleh mengajar di depan umum begini kalau dia belum berusia sekian, 30 tahun misalnya. Ya, syarat-syaratnya. Orang kalau umur sekian dia baru boleh ngajar. Tapi orang udah umur 40 mungkin dia sudah dianggap sebagai orang yang sudah matang. Nanti orang yang umur 50 tahun dia sudah bisa dimintain nasihat. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau Yesus di sini dicerita tidak ada ceritanya dari usia 12 sampai 30, yang itu berdasarkan karena dia disebut rabi berarti dia sedang proses menjadi rabi. Nah, cuman kalau namanya rabi di dalam Yahudi itu hampir dipastikan dia masih menikah. Nah di sini Yesus tidak diceritakan menikah, tiba-tiba sudah disebut rabi ya. Jadi kalau orang Yahudi sebenarnya tradisinya mirip sekali dengan Islam, yang namanya bukan mahram itu bisa seperti ini, ya. Kalau Yahudi jangankan apa ya, jangankan mungkin bagaimana gitu lah, bersentuhan aja nggak boleh, karena hukumnya itu malah lebih keras. Itu yang namanya rajam batu itu pada zaman itu sudah biasa. Ya. Kalau orang melakukan yang dilarang itu pasti dirajam. Yesus diceritakan di sini diurapi oleh seorang wanita, ya, bahkan kakinya diseka dengan rambut dengan minyak yang mahal. Ada kontradiksi, ada yang menyebut sekali kaki, ada yang menyebut sekali kepala. Tapi manapun itu, kalau bukan suami istri, nggak boleh bersentuhan. Di dalam tradisi Yahudi, gitu. Kalau sampai bersentuhan dirajam, gitu. Apalagi sampai diurapi. Berarti kalau ada kejadian seperti itu besar kemungkinan, ini juga katanya ahli-ahli penjajah baru dan ahli sejarah nih, besar kemungkinan peristiwa itu sebenarnya dalam peristiwa Yesus sedang menikah. Ya, silakan kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Bible Yesus ngaku Tuhan nggak? Gimana? Yesus ngaku Tuhan nggak? Tidak ada. Cukup ya. Bahkan Yesus nyuruh Bani Israel dan nyuruh iblis bahasanya untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Allah. Ya. Oke, Pak. Terakhir ada pertanyaan dari media sosial. Tadi Pak menganalogikan seandainya terjadi ada pastor atau pendeta datang ke kita masalah pagi, siang, dan lainnya, maka itu adalah sebuah salah satu cara mereka untuk menarik kepada agamanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menangkalnya? Sikap pembuka dan dengan cara yang dilakukan oleh waktu tersebut kita semua. Oke, kita kan yang menerima tamu kan kita sebagai orang yang sudah beragama. Sebutin aja keputusan bersama nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4. Nah, kalau bisa download masing-masing ya. Kalau ada orang yang datang ingin memperkenalkan agama mereka dan mengajak kita masuk agama mereka, tunjukkan itu keputusan bersama. Ya, kalau mereka menyangkal bagaimana, tinggal panggil satpam atau hansip, boleh ditangkap itu, bawa ke kantor polisi, boleh itu. Karena ada keputusan bersama itu adalah produk hukum pemerintah. Itu bisa dilaporkan ke polisi, gitu. Pertama itu, kalau mau merepot ya. Tapi kalau saya, misalnya datangin misionaris, saya malah nunggu-nunggu sebenarnya. Nanti bisa bukain di situ. Saya beberapa kali di studio saya menerima juga kedatangan pendeta, tapi yang memang sudah ada janji temu gitu lah, bukan yang ketok-ketok pintu datang menawarkan itu enggak. Nah, ketika saya ajak ngobrol pendeta di studio saya, begitu banyak versi Bible yang ada. Ketika saya tanya begini, saya tunjukin begini, bingung sendiri. Nanti saya cek deh, gitu. Nanti saya cek deh. Yang di rumah dia juga belum tentu banyak saya, tuh, gitu. Apa yang mau dicek ini sama kok. Nah, tetapi bisa dikatakan orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran atau kejadian yang sebenarnya seperti ini, kan tidak semerta-merta mereka bisa langsung salah langsung keluar gitu kan? Gak semua orang bisa begitu. Kebanyakan mereka kan sudah terikat gitu, terikat dengan jabatan, ya di dalam pekerjaan, terikat dengan status sosial, terikat dengan keluarga dan sebagainya. Jadi bukan berarti mereka langsung bisa berpindah begitu aja. Gitu.
apalagi kalau udah pendeta. Kalau udah pendeta kan istilahnya mengelola sebuah gereja kan ada yang disebut dengan perpuluhan. Pernah dengar perpuluhan? Nggak tahu. Perpuluhan itu sifatnya seperti pajak, seperti zakat, zakat ya. Kita zakat berapa persen? 12,5%. Ada beberapa profesi yang 5%, ada beberapa profesi yang 10%. Tapi kalau namanya perpuluhan di dalam Kristen itu, rate-nya tetap fixed rate gitu istilahnya, 10%. Pokoknya semuanya 10%. Ya. Tetapi memang kalau tidak semua kalangan gereja memungut perpuluhan, tidak. Beberapa gereja memungut perpuluhan tergantung dari dia belajar dari gereja yang mana di atasnya gitu, atau ajaran orang-orang kelompok mana gitu. Karena pada intinya sebenarnya gereja itu bisa dikatakan meneruskan dan mengembangkan ajaran orang yang disebut dengan Paulus. Pernah dengar yang Paulus ya? Ya tadi saya mungkin belum ceritain Paulus itu. Paulus itu yang menulis 13 surat di dalam kitab Bible ini, itu yang boleh dikatakan ajarannya diikuti dan dikembangkan oleh gereja sampai sekarang. Ya. Paulus itu sudah menulis surat kepada para jemaat-jemaat pada zaman itu di beberapa kota, ada di kota Roma, Galatia, Korintus, Tesalonika, dan sebagainya. Mungkin saja Paulus yang menulis surat itu nggak tahu atau nggak sadar bahwa tulisan surat itu bakal jadi kitab suci. Ya, karena memang boleh dikatakan Paulus ini yang mengajarkan sesuatu yang baru kepada orang-orang di sekitar situ. Nah, orang-orang di sekitar situ kan ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Kalau yang Yahudi ini otomatis mereka mendapat pengajaran dari murid-murid daripada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Paulus ini menempatkan dirinya untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Paulus bilangnya apa? Kepada kamu orang-orang Yahudi, kamu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat kan banyak sekali ya, ada 613 hukum. Tetapi Paulus juga bilang kepada orang-orang non-Yahudi, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu nggak akan selamat. Dan kamu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada perbedaan ajaran gitu. Kepada Yahudi harus tetap di bawah Taurat, kepada non-Yahudi tidak harus bawah hukum Taurat. Artinya kalau sudah tidak harus bawah hukum Taurat, apa? Ya tidak perlu sunat, ya akhirnya jadi boleh makan babi. Karena audiensnya Paulus adalah orang-orang Romawi yang sudah terbiasa makan babi. Tetapi kalau yang di hukum Taurat ini ada perpuluhan, dan Paulus bilang bahwa hukum Taurat itu untuk orang non-Yahudi sudah nggak perlu lagi, sudah batal. Batalnya gimana? Karena sudah ditebus oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, kalau perpuluhan sudah masuk dalam hukum Taurat sudah dibatalkan, tetapi masih ada yang memungut perpuluhan, berarti kan nggak konsisten gitu. Ya, bilang sudah dibatalkan tapi masih mungut gitu. Kira-kira gitu ya. Sudah 45 menit waktu persampaian. Ada satu pertanyaan lagi sebagai titik daripada kesimpulan. Ini ternyata 3 pertanyaan. Bagaimana? Saya bebas saja. Selama nggak diberhentiin sama moderator, ayo aja. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi yang saya tanya, akhir-akhir ini kan di Palestina kan sudah menjadi banting. Terus saya juga mengikuti berita-berita di Amerika Serikat sendiri kan ada penganut Kristen namanya evangelis. Evangelis itu yang saya mau tanya kenapa dia sangat mendukung Israel walaupun dia itu beragama Kristen, dimana kan bahasa Palestina sendiri kok ada Kristen yang dibantai. Itu mungkin ada info dari Ya, jadi kalau Kristen, wah sayang ya, tadi saya belum menceritakan asal-usul dalam Kristen ya. Next time ya, insyaallah. Jadi Kristen itu di dalam kitabnya orang Kristen, ini kan ada indeksnya, ada yang warna merah, ada yang warna hitam nih, ya. Saya ini kurang dari ini ya, indeks. Kalau saya boleh kalau pusat kurang pakai indeks. Yang warna hitam ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Oke, yang merah ini kitabnya orang Kristen sendiri. Jadi ini hanya penjelasan.
Jadi yang merah yang hitam ini disebut nama Kristen perjanjian lama, yang merah disebut perjanjian baru. Usulnya begitu, asal usulnya begitu ya. Yang perjanjian lama ini asalnya dari kitab orang Yahudi, yang tadinya bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Di abad keempat Masehi, dan dari hampir 1000 tahun, baru ini menjadi separuhnya, bukan separuhnya sebenarnya, 2/3-nya lah kitab Kristen. Nah, cuma bedanya perspektifnya orang Yahudi terhadap kitab Tanakh ini itu dalam tanda kutip diperkosa perspektifnya ya. Pandangannya orang Yahudi itu disalah atau diartikan berbeda oleh Kristen. Jadi seolah-olah yang perjanjian lama ini oleh orang Kristen dianggap berbicara tentang Yesus di perjanjian baru. Karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, jadi mereka merasa sebagai bangsa Israel tapi rohani gitu. Ya, bukan keturunan Israel, tapi mereka ngaku-ngaku kami juga bagian dari Israel rohani gitu. Mungkin karena sentimen itu mereka membela negara Israel. Itu ya yang bisa saya jawab ya. Cuman sedihnya begini, orang Kristen sendiri kalau ke Palestina, kalau mereka mengadakan ritual ibadah, ketemu sama orang Yahudi, orang Kristen diludahi, mas. Ya kan, pernah nonton videonya? Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Kristen itu sebagai penyembah berhala. Mereka menyebut Kristen sebagai Avodah Zarah. Itu yang menjadi mungkin bisa menjawab kenapa orang Kristen kelihatannya membela Israel. Ya karena mereka ingin mengajak orang-orang Yahudi atau Israel itu untuk masuk ke dalam Kristen. Karena ada perbedaan konsep Mesias di sini. Orang Yahudi bilang Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Orang Kristen bilang Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Karena ada perbedaan itu, jadi yang Yahudi menolak, tapi yang Kristen ngajak-ngajak gitu. Ya, yang Kristen ngajak orang Yahudi masuk Kristen, yang Kristen ngajak Yahudi masuk Kristen, yang Yahudi dalam tanda kutip itu alergi dengan Kristen. Itu bisa. Mereka, ya, saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang tadi mau saya tanyakan sudah sedikit kalau dibahas tadi mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kan kalau beberapa hal yang saya tahu kalau di perjanjian lama itu ada beberapa yang tidak ada di perjanjian baru ya, menurut dia. Maksudnya gimana? Jadi ada beberapa, mungkin ada perubahan gitu ya perjanjian lama dengan perjanjian baru Alkitab. Nah yang saya tanyakan, perjanjian lama dan perjanjian baru ini kan kata-katanya itu perjanjian. Dan dulu saya mau tanya ini perjanjian antara siapa dengan siapa, makanya terbit ada perjanjian baru. Apakah nanti ke depannya tidak ada perjanjian baru 1.1 seperti itu begitu loh? Nah ini yang perlu di saya paham pertanyaan dan pertanyaan ini bagus ya. Jadi yang awal-awal disebut sebagai perjanjian itu adalah istilah di dalam tradisi Yahudi atau Israel yang mana kan mereka ini kan sudah mengalami perjalanan yang sangat panjang ya, sebagai bangsa yang disebut bangsa pilihan Tuhan kan, karena mereka yang diberikan kitab-kitab pada Taurat, Zabur dan Injil. Yang Injil adalah ini antara Taurat dan Zabur dulu deh. Bangsa Israel sudah mengalami perjalanan hidup yang sangat panjang dari mulai mereka dikeluarkan dari Mesir oleh Nabi Musa AS sampai mereka menjadi kerajaan sendiri. Sobatnya raja mereka Raja Salomo atau yang kita kenal dengan Sulaiman AS. Kemudian sampai mereka dikuasai oleh bangsa Assyria, dikuasai oleh bangsa Babilonia, kemudian dikuasai oleh bangsa Persia, sampai nanti oleh bangsa Yunani dan akhirnya bangsa Romawi. Ini kan bangsa yang boleh dikatakan lu udah menderita tapi ngeyel. Kalau istilah dalam Bible itu orang Israel itu tegar tengkuk gitu kan, balelo gitu. Kalau kata istri saya orang itu tanggung kan itu. Ya, udah dikasih buku, langgar terus, udah dari topik, langgar terus, masih bisa musyrik lagi. Orang Israel bisa musyrik itu kan, sudah tahu Tuhan Maha Esa tapi menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka begitu. Maka itu ketika satu peristiwa, ketika yang namanya istilahnya bangsa Israel ini sudah saking sering berbuat salah, sudah sering berbuat dosa, Tuhan yang Maha Esa ini memberikan sebuah istilah sudah cukup ya, stop ya, sampai sini ya, selesai nih, finish, final gitu. Nah habis ini kita mulai yang baru. Nah,
mulai baru itu dengan sebut dengan perjanjian. Jadi perjanjian itu sebenarnya antara bangsa Israel dengan Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Ini istilahnya orang Israel. Ketika ada istilah perjanjian baru yang artinya awalnya sebenarnya hanya antara bangsa Israel dan Tuhan, orang-orang Kristen, istilah perjanjian baru ini digeser menjadi perjanjian baru untuk Yesus. Jadi kalau ini dulu ada perjanjian lama antara Tuhan dan bangsa Israel, orang Kristen membuat istilah dengan menggunakan istilah perjanjian baru yang kita tahu begitu, supaya sebagai perjanjian baru antara Yesus dan manusia. Jadi ada perbedaannya. Kalau yang di perjanjian lama itu perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel, kalau di perjanjian baru dianggapnya menggenapi yang di sini, yang di perjanjian lama itu dengan perjanjian baru itu, tapi yang mengenapi adalah Yesus sebagai Tuhan orang Kristen. Itu ya, mudah-mudahan jawabnya. Iya, baik. Terakhir ini ada satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih. Saya sering dengar khutbah pendeta. Oh, apa yang Pak? Saya itu Pak, nanti termasuk saya penggemar para Pak. Alhamdulillah. Saya Nah, di situ dikatakan bahwa sudah jelas bahwa ajaran yang dibawakan oleh Nabi Isa, kalau belum selamat tetap pahit. Tapi di situ dijelaskan bahwa Nabi Isa itu membawa agama itu khusus untuk orang-orang Bani Israil saja. Betul. Kenapa sampai sekarang? Padahal dia itu tahu sebenarnya. Kenapa bangsa-bangsa setelah Nabi Isa harusnya umat Nabi Muhammad kenapa? Kenapa saya masih percaya gitu ya? Padahal itu khusus untuk Bani Israil. Kenapa sampai sekarang masih disebarin? Terima kasih. Nah itu tadi Pak, yang tadi ada ayat yang saya minta tolong dibaca yang Matius 28:19 itu. Jadi ayatnya di dalam kitab ini ada bahwa Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Bahkan Yesus melarang murid-muridnya berdakwah sampai ke Samaria. Ya, berarti kan tidak keluar dari yang Yudea gitu. Itu di dalam kitab ini ditulis begitu. Tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa pada zaman itu, pada saat pembentukan tulisan-tulisan yang bakal menjadi kitab suci, itu kan bisa ditambah-tambahin. Nah maka itu tadi ada ayat tambahan ini yang Matius 28:19 yang karena itu panggilan jadikanlah semua bangsa. Kalau bilang semua bangsa berarti kan di luar Israel juga, gitu Pak maksudnya. Nah ayat yang 28:19 ini adalah ayat sisipan dari Gereja Romawi di abad kedua, gitu Pak. Ya. Yang bilang ini palsu siapa? Bukan saya. Ada orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang sejarawan, yang mempelajari manuskrip-manuskrip, yang mempelajari budaya dan tradisi Yahudi, yang mempelajari gaya bahasanya, yang mempelajari pembenaran katanya. Itu semua bisa dituangkan bahkan di dalam tafsir-tafsir kitab yang dalam bahasa Inggris Pak. Mereka berani mengatakan bahwa ini adalah liturgi belakangan, atau istilahnya rumusan belakangan. Ini kan rumusan untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya kan? Dianggap ini perintah Yesus, gitu kan? Tetapi kalau kita lihat dari semua yang di dalam perjanjian baru ini, tidak ada ayat atau catatan murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Anak dan Putra. Semua murid Yesus membaptisnya dalam nama Yesus saja. Nah, pertanyaannya kan jadi begini: ini murid-murid Yesus, ini nggak taat sama gurunya, atau ini sesifat? Indikasinya gampang sekali. Kalau memang benar ini perkataan Yesus yang dianggap Tuhan oleh mereka, maksudnya nggak ditaatin gitu loh, kan harusnya begitu Pak. Tapi ternyata tidak ada catatan di sini murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Berarti besar kemungkinan memang ini adalah ayat sesifat. Ini yang berkontradiksi dengan ayat bahwa Yesus mengatakan aku diutusannya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Gitu Pak. Mereka akan mengatakan begini, atau pendetanya akan mengatakan begini. Pada mulanya nama Yesus diutus untuk bangsa Israel, tetapi setelah Yesus disalib dan bangkit dari ketiga, baru ada perintah untuk menyebabkan atau menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Nah, tapi itu asumsi Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Baik,
para jemaah sekalian serta para penggiat media sosial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas tidaknya para jemaah. Ada beberapa pertanyaan yang belum tuntas terjawab. Insyaallah kita akan bertemu kembali di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kau juga sehat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para penggiat media sosial, khususnya Facebook dan YouTube Masjid Al-Fakri dan Masjid Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang muamalah sampai detik ini dari 2024 sejak berdirinya ini masjid 2004 sampai detik ini sudah mengikrarkan sekitar 89 orang atas semuanya pengurus yang inisiasi hal ini, dan insya Allah mudah-mudahan bertepatan nanti dengan Kom juga pada awal bulan Juli ini insya Allah akan ada salah satu calon yang akan berikrar di Masjid Al-Fakri. Mudah-mudahan nanti kok ada waktu kembali bersama kita sambil membahas tentang akidah kembali melanjutkan part kedua. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup kiranya pertemuan kita pada dialog interaktif pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah kita semua dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan pembacaan antara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.